Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Tawuran antar remaja menewaskan 1 orang dan 1 laki kritis. Seorang pengantin baru tewas tenggelam saat memancing. Berburu hewan kurban lebih awal. Sempat mangkir sebanyak 2 kali karena sakit, Kepala Inspektorat Lampung Utara M. Erwinsyah pada Jumat siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Erwinsyah yang semula berstatus sebagai saksi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara tahun 2021-2022. Kepala Kejari Lampung Utara M. Farid Rumdana menyatakan, pada penyidikan kasus ini pihaknya telah menetapkan 2 orang tersangka. Sebelumnya Kejari menetapkan dan menahan seorang dosen yang sekaligus sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Roni Hasudungan Purba. Keduanya diduga terlibat korupsi pada anggaran 1,2 miliar rupiah di Dinas Inspektorat Lampung Utara. Kerugian negara atas korupsi tersebut lebih dari 200 juta rupiah. ME itu menjabat sebagai KPA sekaligus selaku PPK. Bahwa hasil penyidikan tadi tim sudah melakukan expose bahwa kami sudah menetapkan saksi ME ini sebagai tersangka dalam perkara ini, dan kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka ME selama 20 hari di Rutan Kota Bumi. Pemeriksaan dari tim penyidik dalam perkara ini sudah menetapkan 2 orang tersangka. Kasus korupsi ini terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan terdapat belanja fiktif dalam proyek jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah menanti bertahun-tahun, warga desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, akhirnya akan memiliki jalan usaha tani. Jalan ini nantinya sebagai akses terdekat dari pemukiman ke kebun warga. Pada Minggu siang, sejumlah alat berat sudah mulai meratakan tanah dan pepohonan. Jalan ini dibuat dengan memotong kebun sawit dan kebun karet warga. Dana pembuatan jalan sepanjang 3 km ini mencapai 100 juta rupiah yang bersumber dari dana desa 2024. Warga sangat senang karena selama ini sangat kesulitan membawa hasil panen akibat jalan rusak dan harus memutar jauh. Sangat senang sekali warga Kampung Sidomekar. Ada bantuan pemerintah ini, sangat setuju. Kalau sebelumnya kita ngeluarin usaha apa, hasil buminya susah ya? Biasanya cuma terobos lewat
bawa kebun sawit, kebun karet, jalannya susah. Sekarang udah enakan jalan. Itu diperkirakan 4 meter. Tapi kita sudah coba 200 meter, 4 meter itu ternyata kurang layak. Jadi kita lewati mobil nggak mampu karena di sini kan usaha tani untuk muat sawit, muat karet, singkong dan sebagainya untuk masyarakat supaya tidak tergendala di dalam transportasi. Yang kedua untuk jalan produksi juga usaha tani itu dibuat 8 meter. Pembuatan jalan usaha tani ini terus dipercepat sehingga bisa segera dimanfaatkan warga dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Meski Hari Raya Idul Adha masih lebih dari 1 bulan lagi, namun geliat jual beli hewan kurban sudah mulai meningkat. Sejumlah warga mulai berburu hewan kurban kambing dan sapi. Ini diantaranya terpantau di salah satu lapak penjualan sapi di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Minggu siang. Membeli hewan kurban jauh sebelum perayaan Lebaran jadi strategi untuk mendapatkan harga yang belum terlalu tinggi. Selain itu, pembeli juga bisa memilih hewan kurban sesuai keinginan karena stoknya masih banyak. Kita sengaja mencari hewan kurban sapi ini pada awal-awal bulan karena kan kita ingin mencari harga yang lebih murah dan kita dapat memilih kualitas sapi dengan bobot yang lebih besar tentunya dengan harga yang lebih murah. Pembeli datang dari berbagai daerah seperti Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan ada yang dari luar Lampung. Pedagang menyatakan penjualan hewan kurban tahun ini lebih ramai dibanding tahun lalu. Dari lebih awal itu rata-rata dari segi sapi mereka masih dapat yang kualitasnya agak baik lah. Terus dari segi harga ya bisa dikatakan lebih murah daripada nanti dekat. Oh gitu. Biasanya kalau dalam mendekati naik gitu harga. Iya. Terus rata-rata mereka dibeli awal supaya di sini dirawat lebih intensif. Oh. Jadi perkembangan sapi tiap harinya lebih bagus, lebih pasti lah untuk nantinya. Hari Raya Idul Adha tahun ini ditetapkan pada 17 Juni mendatang. Harga sapi untuk hewan kurban pada tahun ini tidak naik atau masih sama dengan tahun lalu. Untuk jenis sapi limosin dan simetal di kisaran harga 17 hingga 22 juta rupiah. Namun ada juga yang harganya hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan untuk jenis sapi Bali di kisaran harga 12 hingga 15 juta rupiah per ekor. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Deburan ombak bergulung, bak penari meliuk-liuk dalam konstanta waktu tertentu adalah pemandangan menakjubkan di tempat ini. Selain menyejukkan mata, suara hantaman ombak di pasir pantai seolah melafazkan nada-nada indah yang menghibur telinga. Ya, beginilah suasana di pantai Serling di Desa Wainukak, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Pantai berpasir putih yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia ini cocok untuk destinasi wisata libur akhir pekan untuk menghilangkan penat setelah lelah bekerja. Namun jika membawa anak-anak harus dijaga dengan ketat karena ombak di pantai ini cukup besar. Menurut saya Pantai Serling ini luar biasa sih. Selain ombaknya yang bagus juga keadaan sekelilingnya juga masih alami banget gitu mas, masih oke banget. Seru banget sih selain menikmati perjalanan yang penuh dengan hutan-hutan ya mas ya ke daerah sini. Terus lautnya juga indah-indah. Tempat indah ini juga mudah dijangkau sebab berada di tepi jalan lintas Sumatera Bengkulu. Bagi pengunjung yang akan menginap juga disediakan tempat penginapan dengan tarif terjangkau serta dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Untuk sementara ini kami selaku pemerintah Desa Pekon Wainukak telah berupaya yang pertama telah membangun akses jalan masuknya
Dan untuk selanjutnya kami tetap berupaya untuk meningkatkan, pertama membangun saung-saungnya, terus homestay-nya untuk penginapannya. Untuk keamanannya insya Allah kami jamin aman, karena khusus di Kabupaten Pesisir Barat ini memang terkenal di mana-mana juga aman untuk pengunjung wisata. Untuk masuk ke pantai ini, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Pemerintah Desa Wainukak berupaya memperbaiki dan menambah fasilitas umum supaya pengunjung lebih nyaman dan betah berwisata di Pantai Serling. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.